aku mau ini jabatan, mau popularitas segala macam, uang, cakep gitu kan, cantik. Setiap malamnya tuh kita di pantai itu, di pinggir itu kita berdoa gitu kan. Nah selebihnya ya udahlah hubungan-hubungan yang seperti seorang pasangan gitu. Hubungan fisik itu sudah jadi ritual khusus memang semuanya, berarti seperti itu ya? Harus iya. Ya awal-awal kan memang tawaran iblis kan memang menggiurkan kan, ketika masalahku apa yang aku mau mereka bisa penuhi. Tapi kan saat itu aku nggak tahu ternyata itu tawarannya setan gitu. Jadi si dukun itu minta tumbal dengan cara Kak Vero melakukan hubungan seks dengan orang lain teman, nanti otomatis dia jadi tumbal ya. Itu. Hadir bersama kita nih Kak Veronica. Kita langsung tanya nih, gimana Kak Veronica? Sampai bisa kejebak ritual itu pada waktu gimana? Aku diajarin doa dulu, karena kan aku nggak tahu tuh tempatnya itu kan di Pelabuhan Ratu. Diajarin doa. Doanya sama siapa? Doanya sama yang ibu-ibu Ratu Selatan itu, ibu apa? Penghuni laut Laut Selatan. Ya? Itu diajarin doanya, gitu. Cara mintanya. Dari situ diajarin doa, terus baru ceritain tempatnya ini bagaimana awal mulanya, terus udah gitu dimandiin. Di situ kan ada 7 sumur tuh. Sebelum lanjut. Sebelum lanjut buat pemirsa yang mungkin saat ini juga sedang terikat dengan kuasa gelap atau dengan problem-problem lain dalam hidup pinjol, terikat pinjol. Hubungi kemana Bang? Hubungi, bisa telepon ke 0811 99 14240 atau Bang bisa WA. WA 0822 15 00 2424. Nah waktu balik ini ketemu kuncen atau apa segala macam. Coba silakan. Kuncennya udah dari awal juga Kak. Gitu. Jadi kan pas doa baru masuk ke sumur, baru ke kuncennya yang gua-gua itu, terus kuncen yang di kubur-kuburan itu. Kalau kamu mau minta sama ibu, bilangnya kan ibu ya gitu ya, aku nggak tahu. Oh iya, apa? Udah kamu berdoa, kamu harus siapin ini di kamar nanti gitu kan, siapin kumbang segala macam, harus rajin ritual segala macam. Kenapa mau balik? Yang satu iya popularitas, ya kan, satu. Jadi kedua kebutuhan. Gitu. Kebutuhan? Ya kebutuhan, karena kan kayak aku tuh merasa kayak ada yang kurang gitu. Sementara nih suamiku kan lagi kerja tuh di Jogja, jadi kayak banyak kekurangannya tuh banyak banget. Tadi kasih sayangnya kurang, ya kan? Gitu. Ekonominya kurang gitu. Jadi banyak kekurangan sehingga membuat Kak Vero ingin terpenuhi semua. Waktu itu apakah juga pengen dapat pria lain? Karena merasa mungkin suami ini kurang. Jadi doa ke sana supaya dapat suami yang bisa lebih baik atau bagaimana? Coba. Betul. Yang pasti juga termasuk pengen kayak ada hubungan yang baru. Gitu. Karena kan kayak kurang kasih sayang, kurang perhatian gitu. Kak Vero tuh pengen dapetin harta, suami yang baik, karir. Karena udah bosen kali ya dengan yang kemarin-kemarin itu kayak monoton hidup ya. Makanya mau melakukan ritual itu. Nah, waktu kembali ke situ bersama kuncen itu, apa yang dilakukan? Ketagihan kan. Jadi yang kita lakukan tuh saat itu nggak cuma ritual yang setiap malamnya tuh kita di pantai itu, di pinggir itu kita berdoa gitu kan. Nah selebihnya ya udahlah hubungan-hubungan yang seperti seorang pasangan gitu. Bisa dibilang waktu melakukan hubungan ritual itu akhirnya melakukan hubungan fisik. Yes, fisik. Itu dengan siapa? Ya dengan pendamping, jadi si dukun itu. Oh, perantara yang untuk ke ratu itu, ke ibu itu. Iya. Pendampingnya siapa ya kalau boleh tahu? Ya manusia, dukun dia. Oh dukun di situ? Dan pengikutnya tuh udah 6-7 orang, termasuk aku. Alasannya dia melakukan itu apa yang dia bilang? Ya karena gini, awal mulanya aku nggak tahu dia tuh apa gitu. Nah dari situ aku mulai waktu berjalan tuh baru tahu kalau dia ternyata dia dukun.
hubungan fisik itu sudah jadi ritual khusus memang semuanya, berarti seperti itu ya? Harus, pengikut-pengikutnya ya? iya. Nah itu dibilang ini untuk transfer ilmu kah atau apa? Ya mungkin antara dia dengan si itu ilmu ya, tapi kalau aku apa ya jatuhnya ya, memang harus ada aku supaya ya mungkin buat keuntungan buat dia, kerugian buat aku. Tapi aku nggak tahu saat itu rugi banget ternyata buat aku. Waktu pertama melakukan ritual seks itu dia bilangnya alasannya apa? Kayak ibaratnya kayak ya suka aja gitu. Nggak mungkin dia bilang untuk ibu ini, untuk ini, enggak. Tapi dia ngasih tahu gini, kenapa aku bisa sama dia sama aku, karena si ibu itu bilang katanya suka sama aku, jadi sama aku. Si ibu sama? Setan dia gitu. Itu iya gitu. Karena kan aku gitu kan nggak tahu saat itu ya. Apa yang Kak Vero rasa ketika melakukan ritual itu berkali-kali, kayak merasa ini enggak? Ya memang harus, atau kayak ada rasa kangen juga. Terus bagaimana dengan keluarga? Boleh cerita gak? Kalau sama keluarga belum dipikirin, tapi kalau buat aku sendiri, iya dong, rasa enak iya, rasa senang iya gitu, rasa kebutuhan, pokoknya kayak yang bahagia gitu gimana sih gitu. Jadi belum mikirin yang hal-hal yang lain-lain ya. Soalnya si dukun ini katakanlah ya, yang muridnya banyak ini, termasuk Kak Vero ini, benar-benar memberikan perhatian, terus mengarahkan kayak hidupnya lebih baik, nanti akan mencapai masa depan yang lebih baik, sehingga apapun dia disuruh, Kak Vero nurut ya? Iya, menjanjikan dari awal, makanya aku harus jadi kayak nurut, ngikut kan ke bawah. Totalitas banget. Emang yang dijanjikan apa ya? Iya. Ya itu kan tadi di awal berdoa, apa yang kamu inginkan. Kayak Kuncen tadi kan nanya kan, gitu, apa yang Kuncen kasih tahu gitu. Ya udah kalau kamu mau apa, ya udah aku baru kasih tahu. Aku mau ini jabatan, mau popularitas, segala macam, uang, cakep gitu kan, cantik, mau tadi yang kayak Kak Charlie bilang mau calon apa pasangan gitu yang baru. Nah itu semua ada satu paket dalam aku yang aku inginkan. Rata-rata manusia pada umumnya menginginkan hal itu, karena memang hal-hal seperti itu yang instan kan, kita pengen dapetin itu dengan cepat karena kita merasa ada kekosongan dalam diri kita yang nggak bisa diisi dengan yang lain. Nah, ada tawaran ini, gas lah ya kan? Akhirnya kan intensitas melakukan ritual segala macamnya lebih sering. Perubahannya ada nggak? Itu masih perubahannya tuh masih kayak gini. Selama 1 tahun itu masih setahun ya. Situ sampai ke setengah tahun itu masih enak-enak gitu Kak. Jadi perubahannya masih belum kelihatan, maksudnya masih baik gitu, keadaannya masih baik ke keluarga, ke apa namanya. Tapi gitu. Secara kayak misalnya ya job lagi makin nambah enggak? Sorry, kalau job iya, maksudnya gini, kan aku sering ditelepon kan, suka ditelepon, ayo ini ada syuting, padahal masih kontrak juga kan, tapi aku selalu menghindar. Jadi gini, bener ya kakak tanya tadi kan, ada nggak perubahannya untuk kerjaan? Iya ada. Tapi aku lepas gitu kan, gini, karena demi ritual, karena demi itu loh. Jadi aku secara nggak sadar nih, aku udah buang itu kerjaan itu, iya yang udah iya gitu. Job gitu ada, tapi kayak terbutakan pengen yang ritual aja. Iya, lebih ke situ. Aku bilangnya ada meeting, ada syuting, padahal sih kenyataannya nggak juga ya. Terus ke suami, keluarga gimana ceritanya? Nggak ada yang tahu. Nggak alasan kalau keluar sono? Taunya aku syuting kerja, karena kan mereka tahu kan aku bisa 5 hari, bisa seminggu juga. Mereka tahu aku kerjanya begitu gitu. Tapi lebih parah pas udah ritual ini, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, bisa bolak-balik Kak. 2 minggu tuh di Pelabuhan Ratu? Nggak cuma di Pelabuhan Ratu, Jawa iya. Ke Jawa juga? Iya. Di mana tuh? Jawa Tengah lebihnya ke Solo. Ke Solo. Itu untuk ritual? Iya, dimandiin lagi tuh di sana juga. Dimandiin juga ya. Setelah kenal dukun ini diajak muter-muter untuk lakukan ritual di berbagai macam tempat. Wow. Iya. Pada akhirnya suka kali ya? Iya, kan aku masih suka, masih nikmatin tuh setengah tahun perjalanan itu masih nikmati banget. Belum ada tanda-tanda apa-apa gitu. Maksudnya nikmatin ini lebih kepada kasih sayangnya kah atau kepada
auranya atau karirnya, kasih sayang, pekerjaan, kasih sayang sama mereka gitu, bukan ke keluarga ya, tapi kasih sayang dengan mereka, dukun dan timnya gitu kan, dan pekerjaan gitu. Di saat itu semua terpenuhi ya? Ya. Di saat itu ya? Saat itu masih bisa terpenuhi. Dan itu sangat menyenangkan. Jadi pada saat ritual itu nggak cuma sekedar ritual, tapi yang namanya setan Nyiro dan ibu dan setan-setan berikut lainnya tuh bolak-balik masuk ke dalam tubuhku. Mereka lihatnya tuh aku cantik, padahal itu setan kan. Dalam aku tuh, iya gitu. Jadi orang melihat semua cantik ya? Iya. Menurut aku nggak bisa tahu kan, tapi yang mereka pengikutnya itu dukun semua itu bilangnya aku cantik, karena ada si ibu ratu itu. Apa rasanya waktu dibilang cantik? Ya aku seneng aja lah. Nah, saya penasaran nih Kak. Kan kalau kita lihat Kak Vero ini udah cantik, mau kurang cantik apa lagi? Cantik dari mana? Kak Vero, bagaimana hubungan Kak Vero dengan suami dan anak? Apakah memang pada waktu itu sudah berencana ingin menikah dengan dukun ini? Karena memang udah merasa dekat ya. Dan keluarga juga udah terlalu banyak ditinggalkan ya. Boleh cerita Kak? Waktu itu sih memang kita udah rencananya sampai sejauh itu. Tapi karena ada salah satu hal, akhirnya kita tidak jadi menikah. Setengah perjalanan tuh dalam 1 tahun, setengah tahunnya tuh masih enak-enaknya gitu. Nah mulai setengah ke akhirnya tuh mulai rasa nggak enak dari situ, makanya nggak jadi menikah. Aku mulai kayak suasana keluarga di rumah, hubungan dengan keluarga di rumah itu kayak apa ya, nggak ada damai sejahteranya, nggak ada sukacitanya gitu. Terus mulai banyak yang minus. Keluarga anak-anakku khususnya tuh mereka dikit-dikit ke rumah sakit tiap bulan, bahkan rekor di rumah sakit setebal itu bahwa anakku bolak-balik rumah sakit gitu. Terus udah mulai berasa kayak nggak nyaman gitu, kayak ada nyawa yang mesti harus dikasih ke mereka. Karena itulah aku mulai takut. Nah, ketakutan itu yang membuat aku harus lepas dengan dukun dan ajaran mereka, dengan pengikut, dengan semuanya itu yang dilakukan, yang sudah aku lakukan itu harus lepas. Berdoa sih, udah minta berdoa sama Tuhan, tolong gitu supaya aku bisa keluar bagaimana gitu. Ya dari situ mulai pelan-pelan aku berdoa, dapat ayat firman Tuhan, nyanyi bawa pujian gitu sendiri, nggak ada yang tahu. Masih ritual juga sih, masih berhala, masih lakuin terus sampai 2019 awal November. Udah paling kayaknya Tuhan capek gitu, aku sampai teriak gitu kan, capek banget, udah nggak bisa aku atasin lagi karena bener-bener nyawa gimana sih yang harus diberikan gitu. Kan aku udah berhubungan erat banget sama mereka kan, jadi nggak bisa ditinggalin gitu aja gitu. Ada yang harus aku kasih ke mereka. Maksudnya yang dikasih itu keluarga, nyawanya atau siapa? Puji Tuhan keluarga enggak, tapi dia berusaha untuk ngejar masuk ke teman-teman, ke lingkungan teman-teman aku. Pokoknya mau teman-temanku kayak mau siapapun gitu. Tapi mulai nyerangnya mulai kayak ke teman-teman aku lah gitu. Dia list kan, dia minta HP-ku. Jadi dia kayak berusaha untuk supaya aku kasih satu, dan sampai saat itu enggak terjadi. Berarti ada komunikasi untuk bisa dikatakan tumbal itu? Iya, karena waktu itu aku nggak tahu kalau itu jadi kayak tumbal ya, aku nggak tahu gitu. Ya awal-awal kan memang tawaran iblis kan memang menggiurkan kan, ketika masalahku apa yang aku mau mereka bisa penuhi. Tapi kan saat itu aku nggak tahu ternyata itu tawarannya setan gitu, melalui mereka semua manusia itu aku nggak tahu ternyata itu tawaran indah yang bisa aku terima dengan cara yang salah gitu. Nah makin ke situlah, makin ke tengah tahun itu sampai akhir ternyata nyawa gitu. Nyawa temen? Ya keluarga nggak masuk, akhirnya ke teman-teman pun juga nggak masuk gitu. Jadi aku harus mengakui bahwa aku tuh melakukan hubungan
balik lagi soal seks, hubungan dengan salah satu temanku, udah nanti jadiin nama mereka tuh diapain tuh. Jadi si dukun itu minta tumbal dengan cara Kak Vero melakukan hubungan seks dengan orang lain teman, nanti otomatis dia jadi tumbal ya. Itu Wow. nyawa itu. Pokoknya intinya harus memberikan satu orang aja, mau siapapun itu. Mereka mau cara mereka tuh nyerang tuh sakit banget, capek gitu, sampai akhirnya bukan fisik aja tapi mental kena ini aku ya apa, gak enak gitu, kok gini amat ya. Selamat siang Bu Vero. Perkenalkan, nama saya Cindy. Saya ingin bertanya tentang saat Ibu Vero ingin melepas dukun atau ritual tersebut, apakah ada hal-hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan Bu Vero, mungkin menyerang fisik atau menyerang keluarga atau apapun itu? Boleh tolong dijelaskan, terima kasih. Ya, teman. Waktu melepaskan itu susah banget ya. Aduh, susah banget. Saya belum bisa ngobrol sama keluarga, sama pendeta, enggak sama sekali. Jadi saya masih pendem banget, cuma karena takut sih. Takut aja. Jadi kalaupun takut juga aku memang belum bisa ngobrol juga sama siapapun, enggak. Belum. Gitu. Jadi saat waktu ngelepas itu cuma bisa berdoa aja sama Tuhan. Aku tuh kan jadi perantara mereka. Perantara si setan Niro itu sama si dukun dan pengikutnya itu. Jadi saat aku masuk itu si itunya setannya itu ngasih tahu untuk ke mereka, kamu nanti kalian harus begini ya, beli ritualnya kan ada ayam ya kan, ada telur dan segala macam embel-embel lainnya kan. Jadi kamu siapin ini ya gitu. Jadi aku nyampe ini. Terus nanti setelah itu mau ngapain lagi, udah gitu. Jadi aku perantara. Setelah itu udah keluar tuh setannya, udah aku normal lagi, capek gitu. Saking keterikatannya dengan mereka, aku ngikutin, ya berarti aku harus bayar ke setan itu. Bayarnya pakai apa? Nyawa itu. Nah, nanti itu nggak ada yang ngasih tahu. Karena semuanya itu aku udah mengabdikan kepada setan. Kak Vero bilang tadi sudah melakukan ritual dengan berbagai cara ya, sumur, terus juga pada jadi perantara ya kan. Kan itu nggak mudah ya makan melati itu, ritual juga di rumah, artinya sudah menyatu kan. Itu kan nggak mudah untuk kita bisa lepas. Tadi kan menyinggung-nyinggung bertobat, cuman orang pengen tahu nih, bisa meninggalkan itu dan lepas itu awalnya gimana? Dari 2020 sampai 2020 Juni tuh, dari situ aku mulai kayak, Tuhan aku butuh pendeta. Dari situ kayak Roh Kudus udah nuntun nih, ketemu dengan gembalaku di gereja. Dari situ pelepasan 2 hari. Doa pelepasan tuh. Nah setelah itu gimana? Badanku sakit, tulangku semua sakit banget, sampai ya keluar muntah. Aku juga nggak tega. Udah mengaku nggak ke keluarga bahwa aku begini atau belum sama sekali? Waktu itu belum, masih ke mereka. Jadi aku buka semua, aku telanjangin pekerjaan iblis aku. Jadi aku udah nggak mikirin malu saat itu. Terbuka semua apa yang kulakuin selain ritual, dukun, sebelumnya apa yang kulakuin. Akhirnya mulai minta Tuhan waktu untuk bisa ngobrol sama suami gimana. Ya udah dari situ. Apa waktu itu ngobrol sama suami gimana? Ya udah, aku pernah ya selingkuh seperti itu gitu. Jadi pakai bahasa aku gimana ya waktu itu ya. Pokoknya ya seperti inilah masalahku. Iya, masalahku seperti ini gitu. Terus suami responnya? Ya udah, ya dia cool ya, orangnya cool ya udah gitu. Mungkin dia nggak nunjukin ke aku, tapi saat dia lagi sendiri kah atau apa dia lihat YouTube-nya atau apa, aku kan nggak tahu. Tapi kan sebelumnya udah berdoa sama Tuhan, bagaimanapun aku terima konsekuensinya. Suami mau gimana sama aku, is okay Tuhan, aku terima, kan itu suatu kesalahan dari aku akui gitu. Tapi puji Tuhan terjadi rekonsiliasi ya. Akhirnya suami juga tadi di Jogja, sekarang stay di Jakarta dan sekarang hubungan dengan suami oke? Baik. Puji Tuhan baik. Wow, luar biasa. Kalau kita nggak benar-benar di dalam Tuhan, nggak ada kedekatan sama Tuhan, walaupun sekedar doa, baca firman gitu, apapun deh yang bisa kita lakukan bagian kita tuh untuk Tuhan, itu menjadi santapan buat iblis sih. Iblis tahu tuh, wah dia kasih jalan. Jadi keinginan itu yang membawa kita sebenarnya untuk terjebak dalam kuasa kegelapan itu ya? Betul. Karena ingin cantik, ingin jabatan naik, ingin kaya, itu yang membuat kita akhirnya terpancing untuk masuk mencarinya melalui kuasa kegelapan. Ya. Dan pada akhirnya ternyata itu merusak karena nggak ada yang gratis kan? Ada tumbal, dan kalau kita kebinasaan lah ujung-ujungnya ya. Tapi kenapa masih banyak orang yang mau ya?
Karena masih banyak orang yang belum bisa diajari, di-ngertiin, dan kebutuhan mereka tuh ya karena kebutuhan juga gitu. Kalau kita udah tahu nih kuasa kegelapan itu pasti kalau udah berhubungan dengan setan itu pasti ada tumbal. Cuma satu yang bisa melepaskan supaya kita tidak ingat dan terjatuh dan akhirnya mau ngasih tumbal, ya berdoa. Berdoa dari awal kita berdoa itu akan membuka jalan kita sama Tuhan, menyelesaikan masalah kita sehingga kita bisa lepas dari kuasa kegelapan itu, sehingga kita tidak segera memberikan tumbal. Walaupun kita udah telanjur jalan nih. Bisa itu ya? Bisa Kak. Ya kan tadi aku juga berdoa. Ada ayat nggak Kak yang akhirnya menguatkan Kak Vero dan menyatakan bahwa tiada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Yesus? Ayatnya di Yesaya 41 ayat 10 sampai 13. Jadi Tuhan 2 kali bilang sama aku, janganlah takut. Tuhan menyertai. Jangan bimbang. Tuhan, aku ini Allahmu. Kita ini orang yang percaya kepada Tuhan ini kan diprotek karena Yesus ada dalam diri kita. Tetapi ketika kita membuka diri, membuka celah kan, dengan cara kita mencoba mempercayai hal-hal yang sebenarnya remeh-temeh itu seperti ingin ini, ingin itu, dan kita mengikuti dengan cara-cara yang mungkin menurut orang atau kita bahwa ini adalah instan dan mudah, dan kita mencoba. Di saat kita mencoba, maka kita sendiri yang mencemplungkan diri kita kepada kuasa kegelapan itu kan. Nah, ketika kita mencemplungkan diri kepada kuasa kegelapan, maka otomatis kita terikat secara berlahan, ya kan? Tapi pasti karena kita mengikatkan diri kepada kuasa kegelapan. Dan saat kita terikat dengan kuasa kegelapan, itu semakin meneror kan? Meneror kita. Dan ujung-ujungnya kan membawa kita kepada kebinasaan karena iblis itu selalu ingin membinasakan orang-orang percaya. Nah, buat pemirsa mungkin yang sedang merasakan hal seperti ini, ya hanya satu cara. Seperti yang Kak Vero tadi katakan, ya datang kepada Tuhan Yesus. Kita mengakui, kita minta ampun, kita menyesali, dan kita berkata bahwa saya sudah terlalu jauh Tuhan untuk melakukan ini. Dan saya ingin kembali kepada Tuhan karena saya tahu hanya Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang bisa memerdekakan saya, melepaskan saya dari segala belenggu ini. Kalau Anda mau melakukan itu, percayalah, Tuhan bisa memerdekakan kita dan hidup kita bisa lebih leluasa. Tetapi kadang-kadang kita dihantui. Oh, nggak bisa, itu sebenarnya iblis. Intimidasi. Percayalah, Tuhan bisa memerdekakan kita. Amin. Asal mau mengaku dan percaya kepada Tuhan. Sekarang paradigma apa yang dibaharui oleh pribadi Yesus setelah Kak Vero menyerahkan hidup Kak Vero pada Yesus? Ya, sekarang aku harus memberitahukan juga kepada teman-teman, kita pakai kekuatan sendiri, pakai kekuatan dukun, sepintar-pintarnya orang, sehebat-hebatnya orang itu nggak akan bisa memenuhi kehidupan kita. Nggak bisa. Tetap kosong, hampa. Mau bisa bahagia cuma sebentar, tapi nyakitin, ujung-ujungnya sakit, makin sakit bukan makin bahagia, gitu. Luar biasa ya. Kekuatan itu tidak menjawab terhadap kekuatan si jahat itu. Nah, kita saksikan dulu nih obor berkat Indonesia, bagaimana pelayanannya yang dilakukan di berbagai daerah. Yuk kita saksikan video yang satu ini. Setiap hari, Mas Siryani dan anak-anaknya harus berjalan jauh sekitar 2 km ke sungai untuk mengambil air bersih. Karena desa mereka, yaitu Desa Botombau di Nias Utara, sulit mendapatkan air bersih. Nalahadi maoheni dano moroi ba fadero ba lehadei watola manga kagudraono lehadei watola modino raaga le tola modina bazekola ya, makanya Dania makako manawidano walaupun ya agak capek ya harus maonur ni dano. Jika sudah tidak mampu berjalan jauh, mereka terpaksa harus mengambil air dari kolam kecil yang mereka buat di bawah pohon sagu untuk mereka konsumsi dan untuk keperluan sehari-hari. Nadali ba boleh kutibay raodo berpenderitaan sino utara ba manawidano ba umane
sangat luar biasa. Kesulitan air bersih ini tidak jarang membuat anak-anak Masiriani bertengkar karena memperebutkan air untuk mandi. Atola terjadi dana faudu ira, sisa masa oya ifaki dana, terus utegu dania, bimi oya keni dana, atau fagayu atau telugayu, ya noa da pokoknya abah semana noa. Sisa masa lo masih iya harus oya modri, makanya dana berantem. April, salah satu anak Masiriani, terpaksa harus mengalah dan jarang mandi. Dia bahkan sering mengeluh jika harus mengambil air ke sungai. Wa aku, hema marah sedang tu saya mengejar re. Ya kadang dania, ya wasuber odo, mana habis walau banogu, tatal ge ua, terus tedegu gay, mengarangar tedegu he Tuhan Yesus, fatengah gihau menamanya senolo ya aga. Hingga suatu ketika, Obor Berkat Indonesia, yaitu pelayanan kemanusiaan bagian dari CBN Indonesia, mendengar akan kesulitan yang dialami Masiriani dan keluarganya. Obor Berkat Indonesia langsung bergerak membangun penampungan air hujan atau rainwater harvesting system untuk keluarga Masiriani dan juga 33 keluarga lainnya di Desa Botombawo ini. Sejak Mesofi berdoa, omu susibai dedegu. Bale faudu ira sae bahagia ira, fada ene ikau ni nakina modri ga April, he Juni aine modri raba fiber. Kini, sumber air bersih di keluarga Masiriani sudah dekat dan mereka bisa menikmati air yang berlimpah setiap saat. Sauhagel obi bantuan sinom be ekema, lefa udu do keraga agu beridan he kerasiku. Ba fefu bantuan sin obe hema obot berkat ya uanda sawagel lesules tereda odo yang musulani hema Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan, biarlah pertemuan hari ini, perbincangan kami hari ini Tuhan, karena kasih anugerah-Mu Tuhan, dan boleh memberkati bagi siapapun Tuhan, dan buat teman-teman kami juga kami berdoa Tuhan, mungkin bagi mereka yang masih terikat Tuhan, mereka tidak tahu bagaimana cara mereka untuk melepaskannya Tuhan, tapi biarlah melalui program ini Tuhan, mereka boleh terbuka mata hati telinga pikiran mereka Tuhan untuk kembali kepada kebenaran-Mu Tuhan Yesus, bahwa semuanya adalah Tuhan, kehidupan mereka ada di tangan-Mu Yesus, bukan pada kuasa-kuasa lain, kuasa-kuasa apapun yang mereka harapkan andalkan sampai saat ini Bapa. Dan kami serahkan kehidupan mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus ambil alih Tuhan, berikan selalu mereka petunjuk-Mu Tuhan Yesus, berikan mereka selalu hikmat-Mu Tuhan, damai sejahtera sukacita anugerah-Mu melimpah atas kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan teman-teman kami ke dalam tangan-Mu, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Amin. Wah, luar biasa. Kalau Anda sedang mengalami masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan secara akal ataupun udah mentok, semuanya udah mentok, ATM sudah kosong dan semua token sudah berbunyi, Anda nggak tahu harus berbuat apa, ya memang harus ke Tuhan. Dan Anda nggak tahu caranya bagaimana, hubungi nomor telepon di bawah ini. 0819914240 atau yang punya WA nih, kan telepon kadang-kadang susah ya. Yang WA kamu bisa WA ke 082215002424. ada hamba-hamba Tuhan yang siap memberikan suatu doa untuk pemirsa bisa dekat kepada Tuhan.